Raja itu menatapnya lama, dan di sanalah kisah yang seharusnya berhenti justru dimulai. Malam itu, tanpa ada yang tahu, raja itu memperkosanya. Ia meninggalkan rumah itu sebelum fajar, dan meninggalkan tubuh gadis itu yang tetap terlelap dengan rahasia di dalam dirinya. Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Wow! Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Mereka menyebutnya kisah cinta sejati, ciuman yang membangunkan putri yang tertidur panjang. Tapi, tidak ada yang memberitahumu bahwa dalam versi aslinya, dia tidak pernah meminta untuk dibangunkan. Dan cinta sejati tidak seharusnya terasa seperti kutukan. Dahulu kala, di sebuah kerajaan jauh di Eropa, hidup seorang gadis cantik bernama Thalia. Anak dari seorang bangsawan kaya raya. Ia dikutuk sejak bayi. Jarinya akan tertusuk rami, dan ia akan tertidur selamanya. Sang ayah mencoba melindunginya. Semua alat pemintal dihapus dari istana. Tapi, takdir selalu menemukan jalannya. Suatu hari, Thalia tertusuk sejumput rami halus yang tersalip di bawah kukunya. Tubuhnya jatuh lemas. Nafasnya masih ada, tapi begitu pelan. Seolah ia hanya tertidur. Sang ayah menangis, menolak untuk menguburkannya. Ia membaringkan Thalia di kamar penuh bunga, menjaganya setiap malam sambil berdoa agar suatu hari mukjizat datang. Tahun-tahun berlalu, sampai suatu hari, seorang raja di negeri seberang melintas di hutan itu. Ia menemukan rumah tua itu, lalu masuk, dan melihat gadis yang tertidur di ranjang bunga. Kulitnya pucat sempurna, bibirnya merah alami, terlalu indah untuk dianggap mati. Raja itu menatapnya lama, dan di sanalah kisah yang seharusnya berhenti justru dimulai. Malam itu, tanpa ada yang tahu, raja itu memperkosanya. Ia meninggalkan rumah itu sebelum fajar, dan meninggalkan tubuh gadis itu yang tetap terlelap dengan rahasia di dalam dirinya. Bulan demi bulan pun berlalu. Tanpa sadar, tubuh Thalia mengandung. Dan di tengah tidur panjangnya, ia melahirkan 2 bayi kembar. Para peri yang masih mengasihinya membantu persalinan itu, lalu membiarkan bayi-bayi itu menyusu padanya. Salah satu dari mereka tanpa sengaja menyedot rami yang terselip di bawah kuku ibunya. Dan pada saat itulah, Thalia terbangun. Ia terkejut menemukan 2 bayi di pelukannya. Ia tidak tahu bagaimana bisa atau dari mana mereka datang. Yang ia tahu, sesuatu yang gelap telah terjadi padanya. Beberapa hari kemudian, sang raja pun kembali dan menemukan Thalia telah hidup lagi. Dan bangga ia berkata, "Akhirnya mukjizat terjadi. Aku yang membuatmu hidup kembali." Thalia tidak tahu apa yang dia maksud. Ia tidak tahu bahwa orang di depannya adalah orang yang telah mencuri segalanya dari dirinya. Namun, cinta itu dipaksakan, dan Thalia yang polos dan bingung hanya bisa mengikuti arus takdir. Raja kembali ke istananya, tapi istrinya sang ratu mendengar kabar tentang wanita tidur yang kini hidup bersama anak-anak suaminya. Cemburu berubah menjadi kebencian. Ratu menangkap 2 bayi Thalia dan berniat memasaknya untuk makan malam raja. Namun, sang koki yang iba menukar dagingnya dengan hewan hutan. Ketika raja tahu, ia sangat murka. Dia membakar sang ratu hidup-hidup di sebuah tungku besar. Asap membumbung, bau daging terbakar memenuhi istana. Lalu ia menoleh pada Thalia, tersenyum, menatap mata yang kosong itu dan berkata, "Sekarang tidak ada yang memisahkan kita." Thalia hanya terdiam, matanya menatap api,
menyadari bahwa mukjizat yang diharapkan ayahnya bukanlah sebuah kebangkitan, tetapi awal dari mimpi buruk. Itulah versi asli dari Sleeping Beauty dari abad ke-17. Bukan tentang cinta sejati, melainkan tentang rasa bersalah, kekuasaan, dan tubuh wanita yang dijadikan simbol kesucian palsu. Di versi aslinya karya Giambattista Basile yang berjudul Sun, Moon, and Thalia, tidak ada pangeran yang baik hati, tidak ada ciuman romantis, hanya ada seorang gadis yang terjebak di antara hidup dan mati, dan dunia yang memaksa dia untuk tetap tersenyum dalam tidurnya.